Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 26 September 2023. Mari kita persiapkan untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami mau belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, Bapak Ibu saudara tentu memahami kebenaran ini, ya, yaitu bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Jadi Allah itu berdaulat atas hidup kita, atas hidup semua makhluk di bawah kewenangan itu. Artinya Allah Bapa, ya, Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa saja yang dianggap perlu. Bisa melakukan apa saja yang dianggap perlu berkenaan dengan tindakan atau perbuatan orang-orang percaya. Ya, disinilah Bapak Ibu saudara yang seringkali saya katakan bahwa mari kita membangun rasa takut akan Tuhan dengan benar. Kita harus memahami, kita harus menyadari bahwa tidak ada wilayah di mana Tuhan, di mana Allah tidak hadir. Ya. Artinya dimanapun kita, dimanapun orang itu berada dan dia bisa melakukan apa saja, itu tidak lepas dari pengamatan. Maka saya katakan mari kita membangun, ya, hidup yang takut akan Tuhan dengan benar. Ya, ketakutan kita bukan karena kita takut dihukum atau takut di mana, ya, tapi ketakutan kita sebagai bentuk bahwa kita menghormati hadirat Allah, menghormati hadirat Tuhan dalam hidup. Ya, Tuhan tidak membiarkan, Allah tidak membiarkan orang bisa bertindak semaunya menuruti hawa nafsu dan keinginan dagingnya tanpa menerima, ya, tanpa menerima hukuman. Ya, jadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang tercela pasti suatu saat Tuhan akan izinkan, ya, suatu hukuman atas orang itu. Ya, maka saya katakan bagaimana kita harus memperlakukan, khususnya bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan benar. Ya, karena itu menjadi ukuran bagi Tuhan untuk Dia memperlakukan kita. Ya, kita lihat di dalam Amos pasal 8. Amos pasal 8 mulai ayat yang keempat. Perikopnya dikatakan peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Ya, jadi ini orang yang memperlakukan sesamanya dengan sangat tidak pantas. Dia menganggap bahwa tidak ada Allah, ya, yang memperhatikan hidup mereka, orang-orang ini. Ayat Amos pasal 8 ayat 4. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Ya, coba kita perhatikan, menginjak-injak dan membinasakan orang sengsara. Ayat 5. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raja palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasur, dan menjual terigu rongsokan. Ya, ayat 4-6 ini menggambarkan bagaimana orang-orang ini memperlakukan orang lain seenaknya, ya, memperlakukan sesamanya seenaknya. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel saat itu. Ya, dia tidak memperdulikan kebenaran firman. Dia tidak memperdulikan Taurat yang mestinya harus mereka pahami dan harus mereka kenakan dalam hidup mereka. Ya. Nah, hal ini juga bisa terjadi dalam hidup orang-orang percaya saat ini. Ya, kita seringkali melihat, mendengar cerita
bagaimana seorang yang kaya, seorang yang punya jabatan itu memperlakukan atasannya dengan semena-mena, ya, memperlakukan asisten rumah tangganya dengan semena-mena, ya, tidak seperti memperlakukan sesamanya, ya, jadi dianggap nyaris seperti hewan gitu ya, karena memang tidak ada rasa belas kasihan, mulutnya kasar, ya, seringkali melukai secara fisik, belum lagi nanti mengintimidasi. Ya, itulah perilaku orang-orang yang tidak menghormati hadirat Allah. Dia menganggap bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Dia lupa bahwa semua yang kita lakukan itu pasti ada hitung-hitungannya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, maka tidak heran kalau ayat 7 dari Amos pasal 8 itu, ya, ayat 7, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Ya, Tuhan telah bersumpah, ya, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya, jadi Tuhan bersumpah, dikatakan bersumpah bahwa Dia tidak melupakan kejahatan, ya, perbuatan mereka, segala perbuatan jahat mereka tidak akan dilupakan. Ya. Nah, yang membedakan perlakuan Allah terhadap orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru itu memang seringkali berbeda. Kalau orang perjanjian lama, orang PL melakukan kesalahan itu, tidak lama kemudian Tuhan menghukum mereka dengan cara Tuhan. Ya, tidak berapa lama, ya, langsung hukuman itu bisa dirasakan oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat atas hidupnya. Tetapi kalau di perjanjian baru, seringkali tidak serta-merta Allah menghukum orang-orang ini, ya, yang berlaku tidak adil, yang berlaku sangat bengis, sangat lalim, seringkali tidak. Bahkan seringkali seperti seolah-olah Tuhan itu diam dan mereka tetap dibiarkan menikmati keindahan dunia ini. Mereka tetap dibiarkan berkuasa, mereka tetap dibiarkan bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, di balik itu Tuhan Allah Bapa pasti memperhitungkan segala perbuatan orang-orang ini. Ya, jadi ingat, ya, jangan kita merasa seperti hidup di daerah tak bertuan. Ya, kita hidup di wilayah di mana Tuhan selalu hadir. Ya, masalahnya kehadiran Tuhan ini tergantung. Ada orang-orang yang menganggap kehadirannya itu bisa dirasakan, tapi ada orang yang tidak merasakan sama sekali, bahkan dia tidak yakin kalau Tuhan itu hadir dalam hidup, memperhatikan hidup mereka. Ya. Ayat 8, ayat 9. Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Jadi Tuhan bisa melakukan apa saja, baik mulai dari bencana alam, ya, bencana alam yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang, sampai nanti bisa keributan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga besar kita. Tuhan bisa menghadirkan bencana itu. Ya, tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menghukum orang-orang yang memang pantas dihukum. Ya, tidak terlalu sulit. Ya, dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Ayat 10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Ya. Ini ayat-ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan bisa memporak-porandakan semua yang kita rancang, yang menurut pikiran kita itu nanti akan mendatangkan sukacita. Oh, kita ternyata akan bersukacita, ya. Kita akan menikmati hari-hari indah. Ya.
Jangan pernah kita punya pikiran seperti itu. Ya. Semuanya boleh terjadi karena diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Bapa. Ya. Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan bisa memporak-porandakan suatu keadaan yang dikira, yang dirancang itu suatu kenyamanan, suatu keindahan dalam hidupnya, tapi diporak-porandakan. Ya. Dan dia sampai dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Dan digambarkan sebagai apa? Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal. Ya. Diibaratkan sebagai kematian anak tunggal. Penderitaan yang paling berat dialami oleh sebuah rumah tangga itu ketika mengalami apa? Kematian anak tunggal. Ya. Ketika orang mengalami ini sudah selesai hidupnya. Karena anak tunggal, ingat, anak tunggal adalah orang yang di pundaknya orang tua ini akan bersandar. Dia berharap menurunkan keturunannya, ya, menurunkan anak cucunya. Tetapi kalau itu diambil Tuhan, ya sudah, ya, dia seperti tidak berdaya. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu saudara. Ya, di sini yang membuat kita harus begitu berhati-hati, ya. Kita harus selalu bisa mengatakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jadi kalau kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, ya, di mana kita tinggal itu Tuhan selalu hadir, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak ceroboh. Kita menghormati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ketika ada seorang pembesar, seorang yang kita hormati, yang kita agungkan, hadir dalam rumah kita, ya, dia bertamu atau dia bermalam di rumah kita dan seluruh isi rumah itu nggak bisa sembarangan, ya, nggak bisa teriak-teriak terus, wah, kita tahu bahwa di rumah ini ada orang yang sangat kita hormati, yang sangat kita agungkan, kita pasti hati-hati, ya, sebelum, ya, ketika kita mempersiapkan kehadirannya itu rumah sudah kita siapkan bersih, rapi, harum, nggak ada yang berantakan. Kita bisa membayangkan orang yang kita hormati ketika dia ada di rumah kita bisa seperti dipaksa untuk mengkondisikan, membuat tamu yang kita hormati, yang kita agungkan itu benar-benar nyaman. Bagaimana dengan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita itu? Maksudnya kita juga berjuang bagaimana Tuhan juga nyaman, ya, menyaksikan hidup kita itu nyaman, ya, bukan hidup yang berantakan itu, ya. Nah, ayat 11, ya, ini ayat dari 4 sampai 14 itu bersambungan, ya, berurutan, tidak mungkin nggak bersambungan, ya. Jadi kalau ayat 11 katakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, ya, demikianlah firman Tuhan Allah, ya, waktu akan datang artinya apa? Ketika Tuhan menghadirkan bencana alam, menghadirkan musibah, ya, menghadirkan sesuatu yang membuat orang itu tidak nyaman, dalam hal ini khususnya bangsa Israel, ya, dia hidupnya dibuat tidak nyaman, ya, porak-poranda, ya, karena kemalangan seperti hadir dalam hidupnya, dia langsung terjaga, ya. Dikatakan sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, waktu itu orang Israel ketika dia mengalami musibah, berbagai bencana, mereka langsung teringat akan Allah, Elohim Yahweh. Dia ingin mendengar apa yang mau disampaikan Elohim Allah Bapa, apa yang dia sampaikan, ya. Jadi apa yang harus dia perbuat supaya dia tidak berkepanjangan mengalami penderitaan ini, ya, artinya apa? Orang Israel memerlukan tuntunan dalam hidupnya,
Ya kan saat itu Tuhan begitu mudah berbicara pada umatnya. Ya mungkin bisa lewat para nabi, bisa lewat Sarah Al-Jibril. Ya, dan mereka merindukan, ya bukan lapar, dikatakan ya, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Artinya apa? Dia ingin mendengar, dia ingin mendengar petunjuk dari Elohim Yahweh Allah Bapa. Apa yang harus aku lakukan dengan keadaan seperti ini? Ya. Jadi ketika semua dibuat porak-poranda, semua dibikin berantakan, mereka tidak siap dan mereka baru sadar bahwa ada sosok yang berdaulat atas hidup mereka. Mereka baru sadar dan mereka bingung. Ya, mereka kesana kemari. Mereka berharap untuk Tuhan berbicara. Ya, itu yang terjadi. Ya, ini sama dengan keadaan kondisi kita orang percaya saat ini. Ketika rumah tangga keluarga itu mendapatkan pencobaan yang sangat berat, ya, layaknya badai, rumah tangga itu diizinkan hadir oleh Tuhan dalam hidupnya, dia langsung doa puasa. Ya kan sering, dia doa puasa, ya, dia terus tekun berdoa, dia tanya Tuhan di mana salahku, ya, sama. Ya. Masalahnya kalau orang-orang perjanjian lama itu, mereka berharap untuk mendengarkan suara langsung dari Allah Bapa itu, atau paling tidak ada nabi yang dikirimkan untuk menegur mereka. Nah, kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, saat ini ketika kita merasakan bahwa Tuhan seperti menghukum kita kan hanya bisa berdoa dan berpuasa, kita mohon belas kasihan. Ya, dan kita jarang untuk mendengar suara Tuhan langsung. Karena apa? Karena Alkitab sudah ada. Ya, karena Alkitab itu sudah tertulis lengkap. Ya, Alkitab ini bisa kita baca, kita bisa kita renungkan. Kalau dulu kan belum ada. Ya. Nah, makanya yang sering saya katakan, jangan kita mencari Tuhan. Jangan kita merasa memerlukan atau sangat perlu sama Tuhan ketika kita sedang kepepet, ketika kita sedang dihajar Tuhan, ketika kita sedang masuk dalam kerumitan hidup yang kita tidak mampu mengatasi. Ini tidak sehat. Ya, ini tidak sehat. Ya, jadi mari kita membangun intimasi dengan Tuhan itu justru ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa diberkati, ketika kita seolah-olah tidak memerlukan pertolongan apapun dari Tuhan. Justru di situ kita mencari, membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, spirit seperti ini yang dihormati oleh Tuhan. Ya, spirit seperti ini, gairah seperti ini yang dihormati, dihargai oleh Tuhan. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang Tuhan bisa katakan kamu licik. Ya, kamu mencari saya, kamu cari aku, kamu doa puasa, ya, merendahkan diri. Ketika hidup mudah hancur-hancuran, udah berantakan. Dan engkau pakai, kamu pakai sebagai alat untuk menambal, ya, segala kebobrokan dalam hidup. Ya, Tuhan bisa berkata begitu. Ya. Dan orang-orang ini diizinkan, ya, seperti itu. Dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi dia ingin mendengar tuntunan, pimpinan dari Allah Bapa supaya dia bisa keluar dari kesulitan hidup ini, tetapi tidak menemukan. Tidak menemukan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jangan kita merasa hebat. Jangan kita merasa mampu mengatasi segala persoalan hidup ini. Kita ini orang-orang yang lemah. Kita ini orang-orang yang penuh keterbatasan. Kalau kita mampu, kalau kita berhasil, kita seperti seolah-olah menjadi orang hebat. Ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan, dan itu yang harus kita sadari. Bagaimanapun keadaan kita tetap harus mencari dan bisa menemukan Tuhan, sehingga kita bisa memperlakukan Dia dengan benar.
Ya, orang ini bangsa Israel tidak menemukan. Ya, ayat 13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, mereka orang-orang yang punya potensi. Ya, masih kuat, tetapi ternyata apa? Dia tidak menemukan dan akhirnya dia lemah, lesu, haus. Ya, karena memang Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak memberikan tuntunan kepada mereka. Ya, karena memang pasti kesalahan orang-orang Israel ini bukan sekali dua kali, Tuhan pasti udah ingat kan? Ya, mereka tetap tegar tengkuk. Ya, ini awalnya apa? Itu mengisap sesama itu, memperlakukan sesamanya dengan tidak pantas. Ya, kita harus ingat bahwa sesama kita itu adalah dia juga makhluk Tuhan. Ya, Tuhan juga berperkara dengan orang-orang seperti itu. Tuhan melindungi, menjagai orang-orang seperti itu. Yang kita pandang lemah, yang kita pandang bukan orang yang penting atau orang yang bisa kita perlakukan seenaknya. Kita harus ingat bahwa Allah juga mengasihi orang-orang seperti itu. Ya. Dan justru doa orang yang tersakiti ini didengar oleh Tuhan. Ratapan orang-orang yang tersakiti ini didengar oleh Tuhan, dan ini yang membuat kita tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya sedih kalau ada orang muda ya memperlakukan orang tuanya, mertuanya, orang yang lebih tua itu dengan tidak pantas, ya, dengan perkataan yang kasar lah, sikap hati yang tidak menghormati. Saya sedih. Ingat, Tuhan pasti memperhitungkan perlakuan orang-orang terhadap orang tuanya. Sekalipun orang tua itu, misalnya ayahnya, ya, karena dia sudah pensiun, dia tidak bisa memberikan nafkah lagi, jangan diperlakukan seenaknya. Ya, bagaimanapun juga dia adalah orang-orang telah berjasa mendidik kalian. Ya, jadi ingat, jangan memperlakukan orang tua, mertua, orang yang lebih tua dengan semena-mena. Ya, mentang-mentang mereka sudah tidak bisa berkontribusi dalam hidup saudara, tidak bisa berkontribusi dalam hidup kita, terus kita seperti seenaknya bisa memperlakukan dia. Wah, hati-hati ya. Saya ingatkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kita belum bisa membalas kebaikannya, tapi kita sudah memperlakukan dengan tidak pantas. Itu sangat membahayakan bagi hidup orang-orang seperti itu. Ya. Ya, akhirnya dia mencari sampai rebah lesu, ya, dan anak-anak teruna karena haus. Tidak berbicara, Tuhan seperti membisu. Nah, ini yang menakutkan. Ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sekalipun toh demikian, akhirnya ketika Tuhan tidak berbicara, sulit demi mereka kembali kepada Allah mereka. Ya, karena Allah Elohim Yahweh tidak berbicara, tidak memberikan tuntunan, mereka berbalik mencari Allah, ilah-ilahnya itu. Ya udah, akhirnya apa dia? Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Mereka akan benar-benar dibinasakan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, sekalipun kita melakukan kesalahan yang cukup fatal, tapi kita tetap harus menghampiri Tuhan. Jangan kita mencari pertolongan pada ilah-ilah lain yang seolah-olah kita anggap mereka akan mampu memberikan pertolongan. Salah. Kita harus tetap berharap pada belas kasih dan kemurahan Allah. Ya, kalau toh sekalipun kita sekalipun mungkin diizinkan hidup kita hancur, tapi hidup kita hancur di tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Itu yang harus kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan melakukan kecerobohan dengan tindakan-tindakan kita yang semena-mena. Ingat, ya, Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi semua makhluk di bawah kolongan itu. Ya, jadi jangan kita melakukan seenaknya. Kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua, ya, orang-orang yang kelihatannya miskin, orang-orang yang lemah. Justru itu yang kita perlakukan dengan wajar. Kita membangkitkan mereka, kita memberikan pengharapan.
Orang yang tidak punya pengharapan, kita bangkitkan dia memiliki pengharapan yang baru. Disitulah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita akan dikenal sebagai orang yang menumbuhkan pengharapan bagi orang-orang seperti ini. Ya, mari Bapak Ibu kita berjuang bagaimana kita memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, dan kita menghormati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Selamat berjuang. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman bangsa hati kami dan ajar kami melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.